Saudara, kemarin tepat setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar PSBB, indeks harga saham gabungan anjlok. Asosiasi Pengusaha tak menolak PSBB, tapi berharap PSBB kali ini bisa lebih tegas menindak pelanggar protokol kesehatan. Pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin konstan bergerak di zona merah. IHSG sampai penutupan akhir perdagangan. Terjerembab 5% dan ditutup di 4.892. Turun 257,49 poin. Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan perdagangan selama 30 menit, tepat pukul 10:36 menit. Penghentian untuk mencegah penurunan lebih drastis. Total dana panas yang keluar bursa mencapai 663 miliar rupiah. Itu dalam satu hari. Dalam sepekan, asing melepas saham senilai 3,36 triliun rupiah. Inilah sinyal yang dianggap buruk oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Kata Airlangga, sinyal ini menanggapi kembalinya kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang akan diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Airlangga menyatakan tak menilai PSBB tak bisa dilakukan. Yang perlu adalah menjaga kepercayaan publik agar ekonomi tak jatuh. Salah satunya mengevaluasi kebijakan ganjil genap kendaraan di Jakarta. Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin. Karena hari ini indeks masih ada ketidakpastian akibat daripada announcement Gubernur DKI tadi malam. Sehingga pagi tadi indeks sudah di bawah 5.000. Nah, DKI sebetulnya melakukan PSBB penuh, PSBB transisi, dan ini mau merencanakan dikenakan penuh kembali, karena sebagian besar daripada yang terpapar berdasarkan data yang ada, itu 62% yang dari Rumah Sakit Kemayoran itu basisnya adalah akibat transportasi umum, sehingga tentu beberapa hal termasuk beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi, ya termasuk terkait dengan ganjil genap. Sebetulnya, kata Asosiasi Pengusaha di Jakarta, bila Pemprov DKI ingin menerapkan PSBB, kali ini harus lebih tegas dengan sanksi lebih keras bagi pelanggar protokol kesehatan. Karena penyebaran COVID-19 saat ini akibat banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pengusaha bakal mendukung bila ketegasan dilakukan Pemprov DKI. Bahwa selama PSBB ini harus tegas, pengawasan dan penindakan harus tegas, dan tidak ada lagi toleransi. Apalagi waktu PSBB pertama dulu misalnya ada semacam dispensasi industri tertentu bisa buka. Selain daripada 11 sektor itu tidak bisa. Harus tegas supaya apa? Indikator daripada keberhasilan ini, keberhasilan PSBB ini dapat kita rasakan. Karena kami dari pengusaha kan butuh kepastian, butuh ketenangan gitu loh. Sektor usaha yang menggerakkan ekonomi Jakarta, sektor jasa terutama yang namanya hotel, restoran, kafe, pusat perdagangan harus tutup. Bahkan pembatasan transportasi dan juga pelaku UKM yang ada di Jakarta yang sudah mulai bergairah ini mau tidak mau sementara harus tutup. Jadi ini risiko yang memang harus kita tanggung bersama gitu loh. Kejelasan untuk lebih tegas menindak yang tidak patuh protokol kesehatan sudah diungkapkan. Sehingga Pemprov DKI berani lebih tegas menindak dan memberi sanksi pelanggar bila PSBB jadi kembali diberlakukan. Tim Liputan, Kompas TV.